Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada channel Adi Reaction Official. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman hingga saat ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah subscribe channel kami ya. Semoga menambah semangat kami untuk memberikan konten-konten positif yang bermanfaat untuk umat Islam dan bangsa Indonesia. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin mengulas ya atau bereaksi terhadap fenomena yang sedang viral ya, terjadinya kebakaran di salah satu negara terbesar di Amerika Serikat yang nomor 2 ya, yakni Los Angeles ya. Di mana kebakaran itu melanda yang berpotensi merugikan negara itu kurang lebih 900 triliun lebih ya. Itu menurut analisa dari beberapa pakar ya. Dan sangat dahsyat dampaknya. Namun yang menarik teman-teman, banyak media-media yang membandingkan ya kerusakan di Los Angeles ya akibat dari kebakaran ya. Walaupun secara umum ya kategorinya karena api atau karena angin, karena cuaca, karena alam dan sebagainya ya. Namun kalau ditinjau dari segi syariah ya, dari segi tinjauan yang kita komparasikan kepada ibrah ya hikmah di situ ya. Bagaimana netizen yang secara mayoritas umat Islam di Indonesia saya melihat beberapa berita ya yang mengeluarkan berita tentang kebakaran Los Angeles termasuk konten-konten kreator ya. Ini menarik, saya melihat beberapa ulasan atau komentar netizen yang mayoritas mengatakan ini azab ya bagi Amerika. Bagaimana bisa dikategorikan itu azab? Karena mereka melakukan suatu komparasi ya, dikorelasikan, disamakan dengan kejadian di Gaza ya. Dimana di Gaza itu kan hingga saat ini kan sudah dilakukan pembantaian yang sangat luar biasa ya oleh Israel, sang penjajah Zionis ya, yang sangat kejam untuk masa kini mungkin ya teman-teman ya, di mana pembantaian terhadap anak-anak ya, terhadap guru, terhadap masyarakat sipil, rumah sakit dibombardir dan sebagainya. Itu dikomparasikan ya, dibayangkan bagaimana masyarakat Gaza yang selama ini dibombardir ya dengan roket-roket dari Israel yang Amerika berada di belakangnya sebagai pendukung utama dari negara Zionis tersebut. Puluhan tahun Israel menghancurkan Gaza ya, Palestina hingga saat ini tidak bisa merdeka ya karena punya kepentingan di situ. Dan Amerika dengan hanya semalam ya terjadi kebakaran itu hampir ya disandingkan dibayangkan sama kerusakannya, bahkan lebih dahsyat dari Gaza ya. Nah dari situ saya menganalisa atau melihat fenomena masyarakat umat Islam Indonesia itu bisa menjadi acuan ya, bisa menjadi suatu pembahasan yang menarik karena secara keagamaan memang ketemu korelasinya teman-teman ya. Bagaimana Allah memang kok dalam hal ini tidak tidur dan itu memberikan isyarat ya kepada Amerika Serikat bahwa apapun yang dilakukan oleh kekejaman dari suatu negara, suatu golongan, bahkan perorangan akan ada balasannya walaupun cepat atau lambat ya. Cepat itu tidak serta-merta setahun 2 tahun ya, tidak secepat kilat. Lambat itu bukan juga hitungan tahun, tapi Allah lebih tahu ya kapan melakukan suatu eksekusi atau pelajaran terbaik ya untuk orang-orang yang dolim, ya. Negara ke negara ya, perorangan ke perorangan, itu hikmah yang kita bisa ambil ya. Teman-teman bisa melihat komentar-komentar netizen yang rata-rata saya melihat narasinya sama ya, itu azab untuk Amerika, walaupun sudut pandang mereka ya tidak bakal terima, tidak mau terima ya, hanya menyanggah bahwa itu murni ya karena alam, nggak mau dikaitkan dengan agama. Memang bagi golongan sekularisme ya, golongan yang memang agamanya tanda petik ya ateis atau agamanya yang benar-benar tidak memahami secara mendalam ya tentang aturan agama, tentang bagaimana Tuhan bisa membalas azab dari seorang yang zolim ya, tidak kena memang. Jadi alasannya murni alam ya. Dan apapun yang terjadi memang di Los Angeles itu sangat dahsyat. Hanya dalam semalam ya Allah bisa melakukan suatu ya apa namanya pembalasan yang sangat luar biasa ya terhadap pembantaian yang dilakukan oleh negara Zionis ya yang dibackingi oleh Amerika Serikat terhadap pembantaian saudara-saudara kita ya di negara Palestina ya di Gaza ya, khususnya. Nah mungkin di sini teman-teman bukan kita tidak peduli ya atau benci terhadap korban-korban yang di Los Angeles ya, secara humanisme ya kemanusiaan kita peduli ya, cukup iba juga ya, bahkan banyak ya juga rumah-rumah artis ya yang ternama di sana jadi korban ya. Namun di sini perbandingannya adalah head to head negara ke negara ya, bagaimana negara Amerika ya selama ini sudah puluhan tahun mendukung negara penjajah Zionis Israel ya,
dalam pembantaiannya terhadap negara Palestina. Dan yang menarik teman-teman, beberapa waktu lalu statement dari Donald Trump ya yang mengatakan Gaza akan dijadikan neraka ya. Itu luar biasa, langsung dibalas tunai oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam sudut pandang ya teologi Islam ya. Kalau kita mau narik ke situ ya, bahwa mulutmu harimaumu ya. Sebelum melakukan tindakan ya yang disebut oleh Donald Trump sebagai nerakanya Gaza ya, Amerika negaranya nomor 2 terbesar ya telah diluluhlantakan ya oleh yang maha kuasa ya, cuman dengan ujian kecil ya, kebakaran ya, itu sudah cukup memporak-porandakan dan memberikan suatu bukti bahwa memang kita hidup ya siokianya harus memberikan ketentraman ya untuk orang sekitar ya, untuk lingkungan sekitar ya. Jangan jadi negara yang zolim, jangan jadi negara penjajah ya. Bahkan Pak Prabowo ya, presiden kita ya, pada beberapa waktu yang lalu pun mengatakan bahwa hak asasi manusia di PBB memang tidak memihak kepada golongan muslim ya. Itu fakta teman-teman ya. Dan di sini Amerika Serikat harusnya introspeksi ya, harusnya membaca ya dari kejadian ini ya, agar jangan lagi ya mendukung negara Zionis penjajah Israel ya dalam melakukan suatu genosida ya, pembantaian terhadap umat Islam di sana ya. Nah, teman-teman mungkin sudah paham ya sepak terjang Amerika Serikat ya dan sekutunya ya, dalam mendukung Israel. Amerika itu memang ada juga berpandangan bahwa kaum akademisi itu sebagai negara hipokrit ya. Hipokrit itu artinya dalam Islam itu munafik ya. Banyak sekali literasinya tentang Amerika Serikat ya. Bahkan Amerika Serikat juga ya yang menyematkan negara teroris ya, yang dikhususkan kepada umat Islam ya, dengan labelnya ya. Itu ciptaan Amerika Serikat juga tuh. Dan hegemoninya memang sangat merugikan. Merugikan umat Islam dan cenderung memang hipokrit ya, atau munafik. Nah, teman-teman, apabila memang ada yang setuju ini sebagai azab dari Tuhan ya, atau dari Allah Subhanahu wa taala ya, sebagai pembantaian dilakukan oleh sekutunya di Gaza ya. Mungkin ada juga yang tidak setuju ya sudut pandang masing-masing ya. Namun kita sebagai umat muslim secara mayoritas ya, kita bisa menarik kesimpulan di sana teman-teman ya, bahwa apapun yang terjadi ya, Allah tidak tidur. Allah memberikan suatu balasan hanya dalam hitungan jam ya. Bisa meluluhlantakan Los Angeles, bahkan Israel puluhan tahun menyerang Palestina ya, hingga saat ini Hamas tidak kalah-kalah. Nah, Amerika Serikat setiap ada aksi kekerasan, kelompok yang disebut ekstremis muslim selalu menjadi tersangka utama dan pertama-tama. Padahal aksi teror sudah menjadi fenomena umum dunia dewasa ini. Kasus sekte Aum Shinrikyo di Tokyo setidaknya membuktikan hal itu teman-teman ya. Bahkan kasus Oklahoma ya kalau nggak salah ya, Oklahoma pun menunjukkan terorisme sudah datang dalam negeri AS sendiri teman-teman. Nah itu kalau kita lihat dari sudut pandang sejarah masa lalu ya, siapa Amerika Serikat ya. Tampaknya selain mempunyai rujukan pada kasus WTC dan kasus-kasus terorisme lain, di AS dengan tersangka pelaku kelompok militan muslim asal Mesir ekstremis muslim selalu dituding karena beberapa hal berikut teman-teman. Nah, biasanya yang pertama itu banyak kelompok muslim anti Amerika yang tengah giat melakukan aktivitas di berbagai negara Islam. Biasanya seperti itu ya, khususnya di Timur Tengah dan Afrika Utara. Mereka biasanya berjuang melawan tindakan represif rejim penguasa sekuler pro-barat atau dukungan AS. Sehingga mereka diduga menjadikan aksi teror sebagai imbalan bagi ulah AS pendukung rejim-rejim tersebut ya. Ini memang sudah ini ya sudah dimaklumi ya teman-teman ya. Kedua, kelompok-kelompok muslim seperti Hamas ya di Palestina dan Jihad Islam Palestina, AIS dan JII Al-Zair, Hizbullah Lebanon, bahkan Ikhwanul Muslimin di Mesir ya, kerap melakukan aksi kekerasan. Namun itu tak lebih sebagai bentuk perlawanan dan pembelaan diri karena penindasan yang mereka alami. Nah di sini juga teman-teman sudah maklum memang siapa tuh Amerika tuh, negara superpower yang diagung-agungkan. Namun peradabannya mohon izin ya, walaupun terkenal maju ya, namun bisa dikategorikan mayoritas moral di sana seperti apa. Jadi nggak bisa, peradaban maju itu nggak bisa kita ukur dari bangunan tinggi ya, dari ekonomi bagus, namun moralnya porak-poranda buat apa ya, fungsi agamanya apa di situ ya. Sedangkan Amerika juga kan punya agama ya, yang mau izin ya, memang ada kaitannya sama masa lalu ya, dari sejarah ya, adanya perang salib ya, adanya bagaimana umat Islam pada dahulu menguasai imperium ya, bagaimana umat Islam pada masa jaya. Sekarang seakan-akan ditekan jangan sampai umat Islam bangkit ya, bangkit kembali ya.
apalagi mengenai persatuan umat Islam ya. Kalau bisa dipecah-pecah, dibuat negara kecil ya, yang bisa diobrak-abrik oleh Amerika dan sekutunya ya, agar Islam jangan lagi bangkit ya atau dominan di kancah internasional. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, ini hanya ulasan yang ringkas saja. Saya melihat dari beberapa ya ratusan bahkan ribuan ya, ribuan netizen yang menulis di kolom komentar ya. Itu rata-rata saya perhatikan tuh azab di Amerika terhadap perbuatannya mendukung negara Zionis Israel ya dalam membinasakan Gaza ya, dalam melakukan pembantian terhadap warga Gaza ya. Makanya sekarang diberikan peringatan ya oleh Tuhan dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala ya. Dikasih kebakaran ujian kecil ya, hanya dalam semalam ya, mampu meluluh lantakan ya Los Angeles ya yang sebegitu besar ya. Bahkan Israel sudah puluhan tahun ya hingga saat ini tidak mampu ya memenangkan pertarungan ya, terhadap Gaza ya. Bahkan pembantaian terjadi di situ ya, anak-anak, masyarakat sipil yang tidak berdosa. Nah, tadi saya membahas tentang hipokrit Barat ya teman-teman ya. Kalau teman-teman tidak percaya, teman-teman bisa mengulas dalam beberapa literasi bagaimana sudut pandang ya standar ganda ya Amerika terhadap umat Muslim ya. Kalau saya katakan, memang saya setuju ya apabila Amerika disematkan sebagai negara hipokrit ya untuk umat Islam ya, negara munafik lah gitu loh, negara yang nggak mendukung tapi ingin mengambil keuntungan aja ya. Namun satu sisinya mereka tidak mendukung apabila ada kebenaran atau perjuangan Islam yang cenderung ya merugikan pihak Amerika ya, pasti akan dihabisin itu salah satu bentuk atau indikator negara hipokrit teman-teman ya. AS dan sekutu baratnya bersikap hipokrit alias bermuka dua. Nah, dalam masalah nuklir aja ya teman-teman pada masa lalu ya, ketika Saddam Hussein digulingkan ya, bahkan dieksekusi oleh Amerika ya, lewat tangan Amerika maksud saya ya, itu kan seakan-akan kan disinyalir mempunyai senjata pemusnah massal ya atau nuklir ya. Namun hingga saat ini tidak terbukti. Itu kan hipokrit ya teman-teman ya. Asal ngomong, asal menuduh, padahal ingin menyerang ya, ingin menggulingkan pemerintahan yang sah ya. Itulah tipikal-tipikal negara hipokrit dan negara munafik ya, yakni Amerika Serikat ya teman-teman. Nah, ia menggunakan standar ganda ya atau double standar sekaligus melanggar NPT yang direkayasa sendiri. Sudah menjadi rahasia umum sementara AS gencar mencegah dan mengusik negara-negara seperti Irak, Iran, Suriah, Pakistan, dan Korea Utara yang merintis dan menguasai kemampuan teknologi nuklir, serta lantang berteriak agar negara-negara nuklir baru tidak bermunculan. Tapi tanpa hambatan ia terus mentransfer teknologi nuklirnya pada India dan Israel teman-teman. Ini kan contoh ya, contoh hipokrit, contoh negara munafik ya teman-teman ya. Negara-negara Arab tentunya menjadi pihak pertama-tama dan terutama yang terancam nuklir Israel atau bom Yahudi. Ya, sebagaimana Pakistan terancam bom Hindu, India. Selain itu, kemampuan nuklir Israel dapat meningkatkan posisi tawar negara Yahudi itu dalam perundingan damai Arab Israel, di mana Israel dapat terus-menerus mendapat konsensi lebih banyak dari negara-negara Arab. Ini bisa dibuktikan dengan bagaimana hubungan Israel dan negara-negara Muslim sekarang terjalin ya, karena lobby-lobby politik ya, posisi tawarnya karena memiliki senjata pemusnah massal dan dengan nuklir yang didukung oleh negara hipokrit tadi, Amerika Serikat. Ya, semoga Amerika Serikat bisa mengambil ibroh atau pelajaran ya. Syukur-syukur sadar ya, walaupun agak mustahil di sana ya. Karena negara dengan mayoritas yang beragama ya mungkin banyak yang ateis, yang tidak seperti Islam, yang bagaimana caranya berperang juga mempunyai adab, bagaimana caranya dalam menjalani kehidupan itu benar-benar termaktub dalam ayat Al-Quran, kita buat baik pada sesama ya, sehingga diaplikasikan pada kehidupan, itu sangat luar biasa ya. Makanya ada yang namanya syariat Islam di situ ya. Itulah yang diantisipasi oleh pihak Amerika Serikat, jangan sampai syariat Islam muncul di suatu negeri ya, karena akan memberikan suatu perbandingan bahwa agamanya ya, mau izin ya, tidak ada syariat ya, tidak bisa berlakukan pada suatu negara atau tatanan hidup bermasyarakat. Demikian teman-teman ya, ulasan dari saya ya. Apabila ada kata-kata saya kurang berkenan, saya mohon maaf. Jumpa kembali pada channel kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.